Yudian Wahyudi, Ketua BPIP, mengeluarkan peraturan yang berisi tentang pelarangan anggota Paskibraka mengenakan jilbab. Aku mau nanya dulu sama kau, istrimu pakai jilbab nggak? Kalau memang istrimu nggak pakai jilbab, istrimu aja jadi anggota Paskibra, gimana? Gimana? Apa sih? Kenapa kau sentimen sama jilbab? Ini ibaratkan orang Kristen sentimen sama salib. Setahu kau kan itu kan beragama Islam. Tapi walaupun kau ingin menanamkan menanamkan nilai-nilai keislaman tanpa menghilangkan nasionalisme, enggak begitu caranya, bos. Enggak begitu. Ya kan? Itu lebay, namanya lebay. Jadi bagi yang nggak tahu, siapa BPIP ini? BPIP ini adalah badan di bawah presiden yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Kepanjangannya BPIP ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Fungsinya apa? Fungsinya membantu presiden di dalam pembinaan ideologi Pancasila di berbagai elemen, baik itu pemerintahan, baik itu di masyarakat dan juga di institusi pendidikan. Itu dia. Dan juga sekarang kenapa bisa Paskibraka itu bisa pendaftarannya itu melalui BPIP. Nah, ternyata perekrutan untuk Paskibraka itu dulu sebelum 2020 itu ditangani langsung oleh Kemenpora. Nah, semenjak 2020 ditangani langsung oleh BPIP karena memang kemungkinan besarnya ada relevansi antara BPIP ini dengan perekrutan Paskibraka. Jadi kalau bisa dikatakan ini adalah sebuah badan yang betul-betul bertanggung jawab untuk memelihara nilai-nilai Pancasila. Kayak mana kau memelihara nilai-nilai Pancasila sedangkan sila pertama aja udah kau langgar? Ya kan? Sekarang begini, jilbab itu bukan cuma atribut, itu adalah nilai. Ngerti kau? Itu adalah simbol dari nilai luhur dari seorang wanita beragama Islam untuk menutup auratnya, supaya apa? Supaya terjaga kehidupannya dan juga terjaga orang yang melihatnya. Itu dia. Ini kok kau larang? Wanita menutup aurat kok kau larang? Kau mungkin beralasan dia zaman dulu kan nggak ada itu Paskibraka, zaman dulu itu pakai jilbab. Itu dulu. Sekarang nggak bisa kau samaratakan gitu loh, ya kan? Dan juga apa salahnya? Itu 18 orang itu kan sewaktu mendaftar itu kan sudah bisa dikatakan tidak ada peraturan yang menyatakan bahwasanya harus melepas jilbab. Ini kau beralasan bahwasanya iya waktu pendaftaran tidak, tapi pada akhirnya pada saat pengkukuhan harus dilepas jilbab. Kenapa peraturan itu baru keluar? Maksudnya apa ini? Kau bikin rusuh aja kau. Walaupun memang pada akhirnya dia mengaku salah dan akhirnya dia meralat peraturan tersebut oleh karena apa? Oleh karena banyaknya tekanan. Tekanan dari anggota dewan, tekanan dari masyarakat, tekanan dari ormas-ormas Islam. Jangankan mereka, aku pun juga sebagai non-Islam, ku bikin dulu tekanan samamu hari ini. Apalagi ini BPIP ini kan badan di bawah langsung presiden dan bertanggung jawab bukan kepada kementerian, bukan kepada Kemenpora, bukan kepada Kementerian Agama, bukan kepada Kementerian Polhukam. Ini kan langsung presiden. Jadi ketika kau buat kebijakan itu, mata orang yang benci kepada Jokowi langsung tertuju kepada Jokowi. Ngerti kau? Bukan samamu. Yang dicecar pemerintah, yang dikejar pemerintah. Kau santai-santai aja. Itu karena apa? Masyarakat banyak yang nggak mengerti. Masyarakat langsung menyerukan, langsung protes bahwasanya pemerintah sudah mulai melarang penggunaan jilbab.
Padahal ini ulamu. Makanya ketika kau melakukan membuat sebuah peraturan, karena kau bertanggung jawab sama presiden, itu maunya dicek dulu dong, ya kan? Maunya direview dulu. Jangan asal-asal kau bikin peraturan. Kalau presiden itu mana tahu itu, mana mungkin lah. Gimana peraturanmu itu? Bikin dulu itu di meja aku. Kan enggak mungkin kayak gitu. Ya kan kerjaan presiden banyak. Ini kau bikin ulah lagi. Siapa namamu tadi? Yudian ya. Yudian Wahyudi. Ya, tapi kau dosen. Aduh. Jangan karena kita ya ingin ingin menumbuhkan rasa nasionalisme, tapi ada aspek-aspek penting, apalagi yang berbicara akidah itu mau kau lunturkan, nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu aja sama seperti kau merekrut, misalnya contohnya ada penerimaan pegawai negeri ya, penerimaan pegawai negeri, tapi bagi yang beragama Kristen jangan sampai ada salib di rumahnya. Ya, itu aneh itu, biar tahu kau. Kita kali gua. Aduh. Nanti aku akan tampilkan video dari beberapa keluarga yang bisa dikatakan terkejut gitu loh. Itu ada di daerah mana ya, lupa, itu bapak-bapak ya. Dia waktu mendaftar dia pakai jilbab. Ketika dilihat waktu pengukuhan itu, mana anakku ini, mikirnya gitu. Karena apa? Udah lepas jilbab. Untung anaknya anak kandung. Jadi bisa dia tanda sama anaknya itu, biar tahu. Kalau sempat anak angkat atau anak tiri, kan repot itu. Dikiranya lah anaknya nanti diculik. Meski lepas jilbab jadi polemik, namun tak mengurangi raut bangga Ibunda Zahra Tusita Dwi Artika, siswa MAN 10 Singkawang yang terpilih sebagai anggota Paskibraka di Ibu Kota Nusantara. Zahra sempat bercerita kepada sang ibu bahwa harus melepas jilbab jika terpilih sebagai anggota Paskibraka. Bahkan, sang ibu sempat ke pusara sang ayah Zahra untuk meminta izin bahwa sang anak harus melepas jilbab. Ya, saya tuh doanya kan selalu, ya Allah, semoga Sita ini bisa istiqomah tetap pakai kerudung. Kalau saya selalu itu, sekali kemarin lihat di TV, pengukuhan buka kerudung, muka dia pun kayak tegang gitu kan, nggak kayak biasanya. Kejadian kan. Reaksi berbeda disampaikan oleh ayah dari Zahra, Aisyah, anggota Paskibraka Nasional dari Palu, Sulawesi Tengah. Sang ayah menuturkan kalau putrinya tidak pernah melepas jilbabnya semenjak duduk di bangku sekolah. Ia pun kaget ketika anaknya muncul di tayangan media sosial tanpa mengenakan jilbab. Dengan kejadian kemarin itu, karena dari progres beberapa provinsi yang mengirimkan juga paskibrakanya ke pusat, itu ternyata semua lepas jilbab. Ada apa ini? Yang kami pengen tahu oknum siapa yang menjadi pencetus sampai jilbab tidak digunakan pada saat pengukuhan. Ini tak hanya soal keseragaman dan taat aturan. Polemik ini membuka ruang diskusi tentang bagaimana menghormati keragaman dalam bingkai persatuan. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Nggak boleh ya, kami menentang keras hal-hal yang hal-hal yang bisa menciptakan sebuah diskriminasi. Itu nggak boleh, apalagi opung parpelak. Bukan hanya orang Kristen diganggu opung marah, orang Muslim pun juga diganggu seperti itu. Nilai-nilainya aku juga marah. Jangan gara-gara ketawa kau bilang aku nggak marah kali aku ini. Marahnya aja udah begini. Iya, nggak bisa ya. Apalagi kau itu tugas dan tanggung jawabmu itu ya adalah bagaimana melakukan pembinaan ideologi Pancasila. Kalau Pancasila sila pertama kau udah gagal, gimana sila kedua, kelima? Dan juga tahu enggak kau, di atasmu itu kan ada Dewan Pengarah, ada juga Ketua Dewan Pengarah. Masa kau nggak diskusi sama mereka? Iya, kalau Dewan Pengarah ini bisa dikatakan contohnya kalau di organisasi biasa itu Dewan Penasehat. Ini luar biasa sebetulnya BPIP ini. Karena apa? Dewan Pengarahnya itu memang betul-betul orang yang sudah terbukti ya menjaga ideologi Pancasila itu tetap berdiri teguh di Indonesia.
Contohnya ya Purnawirawan Jenderal Tri Sutrisno ya, yang juga mantan Wakil Presiden Indonesia. Baru setelah itu ada Said Akil Siro ya, sudah pasti itu mewakili dari agama Islam. Terus ada lagi Pendeta Andreas ya, mewakili juga dari agama Kristen, dan juga ada yang lain, ada lain sebagainya ya. Dan tahu enggak kalian siapa ketua Dewan Pengarah ini? Ibu Megawati Soekarno Putri. Ya, itu dia. Jadi kalau aku untuk saat ini ya, aku mau katakan sama kalian, kau jaga juga marwah ketua Dewan Pengarah itu. Ya, pada saat sekarang ada serangan-serangan kepada Ibu Megawati, jangan sempat serangan-serangan itu salah sasaran gitu loh. Jangan dipolitisasi nantinya. Ya, ini banyak masyarakat yang tidak tahu. Kau memang di bawah presiden, kau bertanggung jawab di bawah presiden, tapi ketua Dewan Pengarahmu itu Ibu Megawati Soekarno Putri, dan Dewan Pengarahmu itu ada banyak, ada 11. Itu harus kau jaga. Ya, tapi ya untunglah, puji Tuhan, alhamdulillah lah. Karena apa? Karena memang peraturan itu akhirnya ditarik kembali, tidak jadi ya. Jadi bisa dikatakan selamatlah untuk ke-18 paskibraka wanita yang beragama Islam, yang tadinya menggunakan jilbab ya, sempat dilarang tapi sekarang sudah boleh menggunakan jilbab ya. Respect ya, kalau aku katakan respect. Dan ini pun juga adalah hasil dari protes dan suara-suara keras dari para netizen, anggota dewan, ormas-ormas dan segala macam ya, berbagai instrumen-instrumen yang ada di masyarakat ini. Luar biasa, luar biasa. Istilah ibarat di kepolisian, no viral no justice lah. Kalau nggak diviralkan nggak dicabut itu. Untung diviralkan, kan begitu ya. Nggak boleh. Negara kita ini memang bukan negara agama, tapi jangan negara ini menjadi negara yang meninggalkan prinsip-prinsip agama. Keren kali kau, Bung. Berapa botol Yakult kau minum? Itu dia ya. Negara ini harus berdiri di atas di atas kekuatan spiritual, nasionalisme, dan jiwa persatuan dan kesatuan ya. Jadi nggak boleh dilepas itu, nggak boleh ya, gimana pun juga ceritanya nggak boleh. Apalagi saat ini ya, kita nggak bisa hindari bahwasanya ada beberapa kalangan ya yang memang betul-betul memiliki kebencian terhadap pemerintah ya, yang mungkin itu jumlahnya 16%. Tapi ketika ada hal-hal seperti ini, yang 16% ini bisa menuduh dan menuding pemerintah bahwa pemerintah akan menghilangkan agama dari muka bumi Indonesia, biar tahu kau. Ya, itu masih mending. Kalau sempat dibilang katanya, oh bentar lagi berarti negara ini betul akan menerapkan paham-paham komunis. Kenapa nggak gawat itu? Ya, padahal anak komunis di sebelahnya kan. Bukan presiden kita, anak mantan komunis itu kan di sebelah. Tapi kan biasanya itu maling teriak maling ya kan, komunis teriak komunis ya kan, nah, dinasti teriak dinasti. Jadi udah ngerti sendirilah kau. Itu udah biasa di negara kita ini. Gitu loh. Jadi jangan sampai kita memperkeruh suasana. Tunggulah dulu sampai bulan 10 ini. Tapi kan nggak mungkin juga diundur pengibaran bendera ke bulan 10 kan. Tapi untung aja lo sudah korombak ya. Tapi gimana pun juga jujur saja lah ini, Bapak Presiden tolonglah dulu dievaluasi manusia yang satu itu. Ya, karena apa? Karena sebab sudah sempat membuat gempar. Tapi aku nggak tahu juga, ada katanya kasusnya ini untuk pengembangan ideologi Pancasila ya, dia akan mengeluarkan budget kepada influencer sebesar 40 miliar. Betulnya itu. Dan sudah dianggarkan katanya untuk tahun 2025 akan menghabiskan budget sekitar 100 miliar. Nggak tahu aku itu untuk apa-apa aja. Atau mau diundang Marcel bicara tentang Pancasila. Atau Cak Lontong. Atau influencer mana lagi Mongol.
Boleh, nggak masalah gitu loh, iya kan? Tapi kalau untuk Marcel janganlah dulu ya. Dia lagi berusaha untuk Tangsel for Marcel, Marcel for Tangsel. Banyak kali itu influencer. Terus gimana rupanya? Ada 1 miliar rupanya gaji influencer mau dibikin. Yang enggak aja lah, ya. Nah inilah jadi ketahuan kan? Ketahuan jadinya. Tadinya nggak ketahuan kau akan mengeluarkan dana untuk influencer 40 miliar, jadi ketahuan. Jadi influencer nanti contohnya misalnya kau rekrut contohnya untuk menyebarluaskan ideologi Pancasila, orang itu langsung tawar itu berapa Pak? Honor samamu 5 juta lah. Loh tapi ada 40 miliar itu Pak. Dan itu jadi sorotan kan. Udahlah Pak Presiden, ganti aja lah ini. Cari yang lebih nasionalisme gitu, entah contohnya Edi Napitupulu gitu kek, Didi Sitorus, ya, Rocky Gerung, Faisal Asegaf. Kalau bisa ketua Dewan Pengarah itu diganti, jangan Ibu Megawati lagi, Amin Rais. Suasana baru dulu. Aduh, ada aja memang ini ya. Udahlah dulu ya kalau kayak gitu. Jadi itu sedikit mengenai BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi bagi yang tidak tahu mudah-mudahan sedikit dapat ilmu lah. Ya bisa dikatakan ya ini sedikit sharing lah kan begitu. Itulah anak bangsa ya. Opung Parbela gitu selalu memberikan yang terbaik kepada audiensnya. Biar tetap laku. Oke lah dulu lah kalau kayak gitu ya. Salam Parbelak, salam NKRI, NKRI harga mati.